Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وعليكم بتقوى الله فإنه رأس كل أمر وعليكم بتلاوة القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali kita hadir dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih berbelas kasih kepada kita sehingga kita mau hadir semata-mata ini adalah karena karunia dan pertolongan Allah saja. Maka tiada lain, kita wajib untuk bersyukur, berterima kasih. Karena tanpa pertolongan dan karunia dari Allah, maka tidak mungkin kita semua bisa hadir untuk sholat jamaah ke masjid, sekaligus mendengarkan kajian. Padahal ilmu itu sangat penting. Ilmu qabla qaulin wa amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum berdoa. Artinya sebelum kita bicara tentang masalah agama, sebelum kita menjalankan ibadah apapun tentunya ya harus berilmu dulu. Tanpa ilmu pasti salah, pasti keliru. Ya. Gambaran yang sederhana yang sering saya sampaikan, orang bikin rumah tidak punya ilmu, ya, merokoknya ketahuan, ya, miring kabel, artinya dibangun mungkin berdiri sehari 2 hari ambruk. Tidak punya ilmu, ya. Sama orang menjalankan agama ini tanpa ilmu mesti keliru, pasti. Ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur. Sholat kita tidak sholat tiap hari, sholat makan saja. Tanpa ilmu itu ya niat. Salah satu rukun sholat itu niat. Terus wudu. Sholat itu diawali dengan wudu. Wudu ini ya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya, sholatnya ada. Tidak diterima wudunya ada salah. Zaman Nabi ada seorang sahabat datang sholat, ada bagian kaki yang tidak terkena air, disuruh balik wudu dulu sholat. Artinya tidak sah sholat. Apalagi masya Allah kita lihat ya, berbagai masjid ya, dan kita kemana melihat saudara kita orang Islam, saudara kita berwudu itu masya Allah ya, nongkrong ya. Jadi membasuh kaki itu cuma bikin endok, dir, pucuk endok ini, burine ini boten. Ini kan bagaimana? Ya, jadi depannya saja, belakangnya tidak. Terus tangan ini, depannya dok, ininya enggak. Ini kan tidak punya ilmu dia. Ya. Nah, maka barangkali perlu ya diadakan kajian tentang wudu, praktek wudu, ya, sholat, praktek sholat yang benar. Bukan berarti kita sholatnya itu keliru, tidak. Tapi barangkali perlu disesuaikan, disampaikan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, termasuk masalah yang lain, ya, merawat mayit, mulai memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada
Bukannya kecil ya, artinya itu sesuatu yang prinsip. Kita kemana-mana bisa, tapi justru kudunya sama. Sholatnya saja, sopnya tidak rapat. Jadi kita lihat di mana masjid sholatnya, sopnya itu benggang-benggang. Sekalipun juga pada Rasulullah sholat itu, para sahabat itu sholatnya itu mepet-mepet, jadi rapat. Ya. Jadi mata kaki menyentuh mata kaki, pundak menyentuh pundak. Kemudian orang kalau tidak yakin, tidak memahami ilmu itu membantah. Aku udah rapat yang malah raiso khusyuk. Malah dipepet malah ngaduk. Nah itu secara ada satu hadis, istawala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan sop-sop kalian, kata Rasulullah, jangan berselisih. Tahu? Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka Allah akan memperselisihkan hati kalian. Jadi indikasi umat Islam berselisih sampai dengan bertengkar, sampai dengan berperang sesama muslim, itu indikasinya sebetulnya diawali dari sholat yang tidak rapat. Jadi merasa egonya, merasa tinggi, saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih, sehingga yang sebelah mau melarat, sikini yang punya wangi, sikini kamu. Maka ada orang itu sholat bawa sajadah lebar, dikuasai sendiri, mepet sekali. Mohon maaf ya. Kita teruskan saja. Babun nahi anil iftikhari wal baghi. Bab larangan dari iftikhar itu sombong. Baghi itu membanggakan. Macut. Jadi larangan sombong. Sebelum kita bahas ya, iblis itu diusir dari surga karena sombong. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sifat sombong ini adalah sifatnya orang kafir. Kenapa? Karena sombong itu ada dua, kata Nabi, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Iblis disuruh sujud kepada Adam oleh Allah. Allah yang merintahkan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba enggak, wastakbar dan sombong. Jadi disuruh sujud, disuruh hormat kepada Adam dan yang nyuruh Allah itu sombong. Terus kedua, kenapa? Karena merendahkan Adam. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Allah dibantah. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari saya lebih terhormat. Dua sifat. Dan Rasulullah katakan la yafri khalqa la yafri, tidak akan lan tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalian orang yang layyadkhulul jannah, tidak akan. Lan itu maknanya tidak akan. Ada lan, ada lam, ada lan. Lan itu pasti tidak akan. Ya. Masuk surga man orang qalbuhu mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang hatinya ada sifat sombong sekalipun jebret debu zarrah. Tidak bisa. Disuruh sholat tidak mau, sombong. Disuruh puasa Ramadan, perintah Allah tidak sholat, tidak mau, sombong. Ibu disuruh pakai jilbab padahal itu wajib, ada perintah, ya tidak mau, sombong. Sekalipun orangnya mungkin tidak sombong, dalam arti dalam kesehariannya mungkin orangnya sabar, lunak, remar, ya kan yang lunak, remar, tapi gak belum sholat itu sombong. Ya, jadi makanya bab ini larangan sombong. Tidak akan masuk surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Fala tuzakku, maka jangan kamu merasa suci. Anfusakum, akan diri-diri kalian. Huwa, dia Allah itu a'lamu, lebih tahu biman, terhadap orang yang ittaqa, orang yang bertakwa. Ya. Jangan merasa suci, jangan merasa bersih, jangan merasa pinter, paling bersih, paling benar. Ini kan kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang ngaku tadi sekelompok orang ngaku saya paling benar, yang lain salah kabeh. Kami sendiri yang masuk surga, yang lain benar rokok kabeh.
merasa golongannya paling benar. Ya. Padahal sing bener niku Allah dan Rasul. Yang benar itu Allah, al-haqqu mir rabbik, benar kebenaran itu adalah dari Allah. Bila kita semuanya siapapun itu benar ketika kita mengikuti Allah dan Rasul. Benar. Tidak, kalau tidak ya tidak. Tidak peduli saya siapapun. Makanya bahasanya dalam satu ayat waman, man siapa orang apapun siapa saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dimasukkan di dalam surga. Siapa saja. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan, tidak punya, siapapun taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya waman dan siapa saja yang silah maksiat kepada Allah wa Rasulahu dan maksiat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu nar, dia akan dimasukkan di dalam khalidan fiha, kekal. Jadi jangan Bapak Ibu sekali kita merasa paling hebat, paling pintar, paling benar, paling ini, jangan. Ini Masya Allah. Ini setan menggelincirkan manusia dalam satu sisi ini adalah supaya manusia itu sombong, merasa Allah. Ya, semuanya karena pertolongan Allah saja. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa. Kita bisa ngaji, kita punya ilmu, bisa ya, baca Quran, alhamdulillah, bacaannya bagus. Itu karena pertolongan Allah saja. Jangan kita merasa paling enak bacaan saya, orang lain gak enak, dan seterusnya. Itu sombong, merasa merendahkan orang lain. Dan kadang-kadang kita tidak terasa. Jadi ayatnya fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kamu merasa suci akan diri kalian. Dia Allah itu a'lamu biman ittaqa. Allah itu yang lebih tahu. Orang yang merasa sombong, orang yang pintar, orang yang hebat, macam-macam, hebat lah, masya Allah. Mudah orang segala macam. Tapi ternyata merasa Allah tahu itu. Ya Allah tahu. Tapi orangnya tidak terasa. Tidak terasa bahwa dia sebetulnya orang yang sombong karena merasa paling hebat, paling pintar sehingga merendahkan orang lain. Yang ada adalah ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, ilmu, diberi kelebihan harta, diberi kelebihan apapun, itu adalah karunia dari Allah. Bahwa ada sebagian orang, teman, sahabat, siapapun yang barangkali masih ilmunya sedikit, masih kurang, ya kita ajar. Ya, maka diadakan kajian, ya, diajar. Makanya ada dua saja dalam urusan ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajar. Jadi ada dua pilihan saja umat Islam ini, mengajar dan belajar sampai mati. Kita punya kemampuan mengajar Al-Qur'an, mengajar hadis. Ya, kemudian tidak mampu ya belajar terus. Dan mohon maaf ya, kalau kita belajar terus seperti di Masjid Baitur Rahman ini mulai berdiri kajian aja. Mestinya bapak-bapak ibu sekalian sudah bisa mengajar. Jadi bapak-bapak yang awal-awal ngaji di sini, mestinya iso mulang mestinya. Ibu-ibu mestinya sudah jadi ustaz. Jadi jangan jadi ustami saja. Ya boleh masih ustaz, jadi mustami boleh, belajar terus boleh, tapi harus sudah menyampaikan. Ya, jadi Masjid Baitur Rahman mengirimkan dai ke Maluku, ke Pulau Halmahera. Nah, saya punya jelas ada info misalnya itu ada sekolahnya betul. Mestinya sudah ada izin komandan masjid. Dikirim ibu-ibu ngoten, ustazah mengajar di sana sudah lama. Masa tadi pendengar terus. Ya, mohon maaf. Atau paling tidak mengajarkan di keluarga kita masing-masing. Jadi, ayo istrinya dipanggil, anak-anaknya tak pulang.
tadi ayatnya ini, hadisnya ini, buka diajari. Saya dulu begitu. Jadi belajar kemana-mana pulang, ya prakteknya itu kepada istri dan anak-anak. Jadi kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu ayat kepada para sahabat, ya, itu Rasul menyatakan bahwa orang yang hadir saat ini hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu Rasul, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat itu akhirnya keluar menyampaikan ayat-ayat. Ya. Termasuk ada hadis balighu anni walau ayat. Tapi mohon maaf, menyampaikan itu harus ya paling tidak ya, ilmunya ya paling tidak mangkul kata juga. Mangkul itu ya mendengarkan, diterangkan, disampaikan. Sudah bisa. Kalau mau belajar mulai di pesantren 10 tahun, dia semua harus wikari mau masuk kali mondok menaik. Boleh tak? Wes iki wes habis. Innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil 'ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, di surah An-Najm, innama subhiyati adalah as-sabil, jalan maknanya balasan. Iku 'ala alladziina, atas orang-orang yang zalimuna, orang-orang yang mereka itu berbuat zalim, an-nasa kepada manusia, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, ya, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka merusak di bumi dengan tidak benar. Ya, apa boleh merusak dengan benar? Ya, tidak boleh. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Nah, ini kan karena orang ini kan karena sombong. Tadi itu karena sombong sehingga merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, karena sombong, karena merendahkan orang. Yang kedua ini, ayat ini, kenapa mereka berbuat zalim? Karena mereka sombong, merasa murah jabatan, punya power, punya kekuatan, ya, sehingga orang yang tidak sesuai, tidak setuju dengan programnya, dengan kebijakannya, habis. Karena orang itu sombong. Jadi orang tidak cocok ya dengan. Kalau orang tidak cocok dengan orang sesama kita, tapi orang ini karena sombongnya dan dia punya power, punya kekuatan, orang tidak suka dengan itu, sudah selesai. Karena sombong. Sehingga dunia ini kacau balau, ya, suatu masyarakat atau suatu negara kondisinya ruwet, gak karu-karuan, ya kacau, dan itu karena sombong ini tadi. Karena sifat sombong yang ada pada mereka, pada kita semuanya. Kita tidak usah menunjuk orang, kita koreksi diri kita masing-masing. Karena kita tidak mau tunduk kepada Allah dan kita suka merendahkan orang. Bahwa ada orang tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan, ya sudah, nggak setuju kok. Ya, seperti dalam Islam ini kan ada ikhtilaf, perbedaan, ya khilafiyah, ya sudah. Diapain terusan? Wong dia tidak mampu kok. Mereka punya prinsip sendiri, punya ini, ya sudah. Yang penting kode Islami hukum. Ini mudah sebetulnya. Ya. Jangan menjelek-jelekan bahwa semua yang kita lakukan ini nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita berbuat harus punya ilmu. Nah, kita melakukan ini karena punya ilmu. Nah, mereka mana ilmunya? Bisa. Wah, pokoknya ini dalil pokoknya itu. Pokoknya ini mulai dia. Sebagaimana yang terjadi di kalangan kita umat Islam ini, ya, bahwa Islam ini sebelum hadir di Indonesia kan sudah ada Hindu, ada Buddha, ada Animisme, sehingga budaya-budaya adat itu masih lekat sampai sekarang. Padahal itu berbau syirik, ya, ada unsur kesyirikan dan seterusnya. Ya, kemudian diingatkan, jangan mulai biar di sini, bapak yang ini, gini, kecuali di ubah-ubah. Ini pun ubah kuangat. Tadi ini kuangat, wamaat derokama kuangat. Dan itu sering, saya sering benturan. Tapi ya sudah.
Yang penting kalau urusan saya, keluarga saya, anak saya, urusan saya. Orang lain tidak boleh ikut siapapun. Ya. Ini masih melekat, masih melekat. Ya. Dari adat istiadat Jawa yang terus sampai sekarang di zaman yang sudah canggih ini masih ada. Ya. Tentunya nikah ini udah simpang nikah di musim Nabi. Makanya kadang-kadang kita lihat menikah orangnya hajat itu kok bareng gitu. Sampai mau macet orang ditutup, orang ditutup, orang pas ngajar. Hari saat itu di Bogor, dan lewat sini tutup, mau lewat kono tutup, mau muter-muter. Cara ini Pak Ustaz itu dinoyapi. Oh, ini tidak boleh dinoyapi itu terus bareng. Tahu betul PKP. Padahal dino kabeh ku apik. Pakai negeri yang malam Ahad sih kan, malam mereka. Itu sudah ada kesyirikan. Hari ini baik, ini bahaya. Mau menikah ini di Telokotone, kemanten lanang calon kone opo itu. Cek wah di bupati. Wow. Bupati arek padha senenge minggat. Itu masih ada. Padahal itu sesuatu yang syirik. Diingatkan, usaha. Terus bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana amalannya, habis sudah. Tidak saja habis, tapi dosa besar. Masuk neraka tidak bisa mentaskan tidak bisa naik ke surga, tidak bisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang berbuat syirik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik jika Allah berkehendak. Dosa besar. Bahwa itu dosa gede-gede itu dosa itu adalah asyirku billah, mensyirikkan. Ini masih ada. Makanya dengan kajian-kajian seperti ini ya, aku dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih melakukan, ya kita hindari sudah, kita tinggalkan. Kalau tidak, mengerikan. Bagaimana nanti amalan kita di hadapan Allah? Sholatnya, walau asyraku la habitat anhum a'maluhum, dan seandainya mereka berbuat syirik, sungguh gugur amal-amal mereka. Hadis. Jadi syirik yang dikatakan berhala itu adalah bikinan orang. Kalau dulu patung, batu. Sekarang ya ada berhala itu yang konkret kelihatan, ada yang abstrak tidak kelihatan. Berupa slogan, berupa ideologi apapun. Tidak kelihatan. Karena zaman yang modern, zaman yang canggih. Jadi karena kesombongan manusia itulah sehingga mereka itu berbuat zalim kepada manusia, kemudian merusak di bumi sakar begini. Maka balasan bagi mereka adalah ulaika lahum adzabun. Lah ngeten iki yo nek percaya gak percaya. Enggak percaya buktine aku pancet. Mulai ngene yo rezeki akeh, awakku sehat terus. Kadang-kadang musim makan-makan bolak-balik ora. Sing kae nang masjid, sing kae ngaji, bolak-balik rumah sakit. Aku sih gak tahu sholat, sehat terus, gak ngerti. Firaun itu gak tahu loro. Jadi ada istilah istijrah, dilulu ya Allah. Padahal orang sakit ketika dia beriman kepada Allah, sakitnya itu menebus dosanya diampuni Allah. Senang. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan ketika orang itu beriman kepada Allah. Di sepuluh dosanya itu bukan senang. Kemudian ketika diberi nikmat dia bersyukur. Hadis nomor 1, an Iyad ibni Himarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu mewahyukan ilayya kepadaku. Apa yang diwahyukan? Ya. Nomor 1 diantaranya ini dalam konteks hadis ini, antawadhu, bahwa
bahwasanya supaya kalian saling tawadhu. Artinya Allah memerintahkan Rasulullah juga kepada umatnya agar umatnya, Rasul dan umatnya itu saling tawadhu, saling merendahkan diri, sopan. Hatta sehingga antawadhu, saling tawadhu, saling merendahkan diri. Hatta sehingga la yabtaghi, tidaklah menganiaya ahadun salah satu ala ahadin atas salah satu yang lain. Artinya dengan tawadhu itu maka tidak akan terjadi saling menganiaya. Dengan saling tawadhu itu tidak akan terjadi saling mendzalimi, tidak. Kalau terpaksa kita ya umat Islam, orang beriman itu dipukul orang, terpaksa dipukul orang, maka boleh membalas itu boleh, tapi sepadan saja. Dipukul tes kata ya, mungkin dipukul mungkin rani, dijotos, kata ini membalas ini kuasa, pisah tok, podo. Itu namanya hati isos. Artinya nanti tidak ada urusan di akhir. Boleh, tapi sabar itu lebih baik. Oh, apa dah hebat? Pukul tak ngoten. Alhamdulillah. Menurut itu yakin. Balas satu pukulan sama. Kalau satu pukulan dibalas dua pukulan boleh. Boleh. Ya, ini kan kadang-kadang satu pukulan balasannya berpukul-pukul. Ini terjadi kan? Ya contohnya kata gitu, contoh kamu tadi dalam kehidupan kita orang mencuri sepeda motor konangan, diobong. Ya kita lihat kadang mencuri orang ya hukumannya ketok tangannya atau kalau hukum di Indonesia ya hukum, kan berlebihan gitu. Saya kapok, kan akhirnya bawa nafsu. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah dan juga kepada umatnya itu supaya saling tawadhu agar tidak saling menganiaya di antara, tidak ada kesombongan. Wala yafrah, dan jangan sombong ahadun salah satu ala ahadin atas salah satu yang lain. Jangan sombong, jangan merasa dirinya hebat, paling tinggi sehingga merendahkan orang. Ini dalam konteks sosial, kehidupan sosial. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai kita merasa sombong sehingga mohon maaf nih. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang disokot tonggo ini gak noleh sombong. Alah kau. Kadang-kadang ibu-ibu dulu ibu-ibu jadi piala senastri. Seragami tonggo di nyoba kati dari balas soalnya seragam ujungnya tanah ibu apa ujungnya buat tentang beri ibu tan gini kenapa? Saya itu melihat masalah jadi istri kadang-kadang itu istrinya bukan beri ngomong ngaji. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala, ketika qala berkata ar-rajulun, seorang laki-laki. Apa? Malakan nas, celakalah manusia. Bahwa maka dia itu ahlakuhu, maka dia yang akan celaka, yang paling celaka ahlakuhu daripada mereka. Jadi orang melaknat orang, babnya sudah lewat. Kalau bab melaknat itu sudah lewat. Ini karena kesombongan seseorang, karena kesombongan manusia, sehingga ngapunten, ucapannya ini seenak iki. Ya, celaka. Utawa ngapunten ya, dalam bahasa tentara sing pasar sing wong sing gak tau ngaji ngoten semua.
anjing no, masuk, pemane, boisu. Orang yang suka begitu, orang yang suka mencelakakan orang, menyumpai orang atau menghinakan orang, itu maka dia akan balik nama lagi. Dia sendiri yang paling celaka. Ya, dia sendiri yang paling celaka. Nah ini kenapa diucapkan? Ya, karena kesombongan seseorang. Ya mestinya kan orang itu ucapannya kan yang baik, yang sopan. Tapi enggak, karena kesombongan seseorang itu maka ucapannya itu sakar midi. Artinya tidak terkendali sehingga menghina orang, milono orang, mencela orang, meremehkan orang dan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Itu kita lihat. Artinya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi seperti ayat dan hadirat ini ya karena kita orang ngaji ya kita koreksi diri kita masing-masing termasuk saya ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu ya, karena apa? Sekali lagi ya, sombong itu tidak bisa masuk surga. Dan yadkhulul jannata man qalbuhu mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sifat sombong. Sekalipun sholat khusyuk waktu tahajud, tapi dia punya sifat sombong tidak bisa masuk surga. Dan ini jadi apa? Jadi penekanan bagi kita semuanya. Karena ini salah satu penyakit hati manusia sombong. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Kita diingatkan ya, dengan kajian-kajian seperti ini diingatkan oleh ustaz-ustaz kita, guru kita, ya, termasuk teman kita siapapun, sehingga kita lebih baik. Ada sifat seperti itu, segera kita istighfar, segera kita kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Baik, ini keterangan saja yang bisa kita teruskan bab tahrim, bab diharamkannya ajrali bainal muslimin. Ajrali maksudnya saling tidak menyapa di antara umat Islam. Fauqa di atas thalathati ayamin 3 hari. Illa kecuali li bid'atin kepada orang ahli bid'ah. Fil juri ya au tadhahara fi fiskin au nahwa dzalik. Kecuali kepada orang ahli bid'ah atau orang fasik. Dzahir tadhahara bi fiskin artinya orang yang melakukan kefasikan nyata atau semisalnya. Nah ini babnya ya, teman kita harus pahami bahwa haram diharamkannya gak wawu itu haram. Ya, batasannya boleh gak wawu tapi 3 hari saja. Ya karena memang dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini kadang ada gesekan, ada sesuatu. Jangankan yang di luar ya. Ya kita di rumah tangga sama istri sama anak kan ada gesekan. Kadang-kadang juga suami itu ya gak wawu di istri itu ya ada. Istri gak apa-apa mbak suami itu beda ya, tapi terlalu dinotok mau 3 hari saja masa suami tidak tegur sama-sama istri ya ada sing lanang bisa kok sing wedok menang main ngecung-cung atau sing wedok bisa kok sing lanang diceluk istrinya tidak mau semau mau menang masalahnya. Nah, ini matanya itu wes telung dino. Jangan lebih. Nah, makanya dibatasi Rasulullah 3 hari saja. Nanti hadisnya di belakang. Jangan lebih haram. Ya. Terus kecuali kepada orang ahli bid'ah. Maksudnya gitu. Nah, kalau mereka orang-orang Islam, ini kan orang Islam, orang fasik juga mungkin barangkali juga orang-orang Islam ya. Itu dalam batasan kita jangan terlalu bergaul dengan mereka ya. Orang jelek, orang fasik, orang ahli maksiat, alhamdulillah. Itu kalau kita terlalu bergaul dengan mereka, jangan-jangan nanti kita katur. Orang ahli bidah itu juga begitu, dengan segala macam apa tadi ya, itu bisa ngakuti. Akhirnya wis ya tetap
Kalau mereka orang Islam ya saudara kita, tetapi jangan terlalu bergaul dengannya. Maksudnya begitu. Kemudian jangan diartikan Ustaz oleh belas tidak begitu. Ya, ini kan babnya saja Imam Nawawi ini menulis bab. Ya, intinya semua sesama muslim itu saudara, tetapi terhadap orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang ahli maksiat, fasik yang tadi, jangan kita terlalu bergaul dengan mereka. Artinya karena kita tidak bergaul dengan mereka, otomatis kan tidak jarang kita tegur sapa, jangan terlalu menjauh. Atau kalau kita memang punya kemampuan ya kita nasihati, kita ajak ngomong. Terus kita disuruh ya. Karena orang ahli bid'ah itu kan ayatnya hadisnya sudah jelas, hadisnya di kitab ini juga ya, larangan bid'ah. Ya muhdatsatul umur, dan jauhilah kalian tentang perkara-perkara yang baru. Inna muhdatsatul umur bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan sesat itu pasti masuk neraka. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang diada-adakan yang di zaman Nabi tidak ada dalam urusan agama, urusan ritual. Nabi tidak melakukan terus dilakukan. Nah, itu pembahasannya ini panjang. Ini ada ya sudah. Jadi kembali kepada yang saya sampaikan, kalau sudah ini ya sudah. Ya, sudah masing-masing begitu ya sudah. Intinya jangan sampai medot seduluran, jangan sampai memutus hubungan silaturahim dalam hal masalah Islam. Tetapi Imam Nawawi menulis kecuali kepada mereka orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang jelas-jelas ahli maksiat, orang-orang fasik itu jangan sampai terlalu akrab bergaul dengan mereka. Kalau kita punya kemampuan ya kita nasihati. Kalau Allah Ta'ala qala berfirman siapa Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya tiada lain al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu ikhwatun, saudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina di antara akhwaikum, saudara kalian. Ya, jadi setiap orang mukmin itu saudara. Nanti artinya al-mu'minun akhul al-muslimun akhul muslim. Al-muslimu orang Islam itu saudara Islam yang lain. Al-muslimu kal bunyan. Orang Islam itu seperti satu bangunan. Al-muslimu kal jasadil wahid. Orang Islam itu seperti tubuh yang satu, saling menguatkan, saling merasakan. Kalau kepalanya sakit, kakinya juga merasakan, tangannya juga, matanya juga. Seperti yang terjadi di Palestina, saudara kita. Ya, kita juga merasakan. Tidak malah terus bersenang-senang atau malah apalagi ya, sampai dibiarkan musuh. Nakut dan mislu, kalau kamu di situ membela mereka, ya setuju dengan mereka, padahal mereka membantai saudara kita, sama dengan mereka di hadapan Allah itu posisinya sama. Innakum, jika kalian idan di situ, ya, idan ketika begitu ya mislu sama. Kita tidak berada. Ya, jadi ketika ada persoalan di antara umat Islam, damaikan. Karena apa? Sama muslim itu saudara, didamaikan. Misalkan ada tukaran, ada sesuatu rumah tangga yang tidak harmonis, ada rumah tangga yang bermasalah. Ya, tentu sebagai teman ya kita mungkin punya teman, kemudian rumah tangganya itu bermasalah, ya kita hendaknya mendamaikan. Ya, ada apa? Karena teman akrab ya, teman akrab satu linting, apalagi bisa saudara, jangan dibiarkan. Benjak kapok bapak, mesti saja pegatan, jangan. Jadi didamaikan, ada apa? Dilunggur. Alah masalah mulut, diselesaikan. Kemudian diberikan satu nasihat, dicarikan jalan yang keluar dan seterusnya. Itu kewajiban. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kamu saling menolong
alal itsmi atas perbuatan dosa wal udwan dan permusuhan. Saling menolong, saling kerjasama, tapi urusan maksiat dilarang. Yang atasnya ayat ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa. Itu saling tolong menolong, kebaikan saling tolong, takwa saling tolong menolong. Tapi jangan saling tolong menolong dalam urusan maksiat dan permusuhan. Contohnya sederhana, kita mohon maaf, saya sampaikan, kita yang real saja lah, yang setiap hari kita ada di kampung ya. Kalau 17 Agustus ya, peringatan memeriahkan apapun apalah, terus kemudian mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan dan sering saya sampaikan ya, kita urunan ini kan bekerja sama. Kita hari ini kayak nanggap dangdutan itu kan terjadi di mana ya. Dia nanggap dangdutan padahal itu kan maksiat, apalagi dikaitkan dengan masalah syariat. Apa mau itu bersyukur kepada Allah mengadakan pesta bulan ini sebetulnya enggak. Itu kerjasama dalam urusan dosa. Permusuhan yang gitu. Jadi orang saling bermusuhan kemudian dipanas-panasi, dibantu supaya memusuhi temannya dan malah harus didamaikan. Jadi kita bicara yang setiap hari kita lihat di tengah-tengah kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau makanya kadang apa yang kita lakukan, ya sudah kita masuk ke masjid, kita dengarkan nasihat para ustadz, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan itu, bagaimana ilmunya. Atau kita mungkin dengan kegiatan menolong menyantuni anak yatim dalam rangka ya, ikhlas karena Allah tentu, tapi ini momennya ya, mensyukuri kemerdekaan, tidak datang ke panti asuhan, tidak datang ke panti-panti jompo, kita salurkan bantuan positif ya, bagus, itu namanya kerjasama dalam kebaikan dan biaya itu biaya kan maksimal, mesti orang pandemi, mesti orang gunaan, mesti ada maksiat kalau siapa sih paling bertanggung jawab? Ketua panitia paling gede dosa, bisa yang lain-lain semua. Pun ya, saya kira ini saja kajian malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kajian ini Bapak Ibu sekalian kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, sehingga dengan ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita buktikan, kita wujudkan apa-apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita kaji siapapun, dari ustaz siapapun. Kemudian mudah-mudahan memberikan umur kepada kita, sisa-sisa umur ini umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara kita yang barangkali ada yang sakit, baik yang hadir maupun yang tidak atau masih di rumah sakit, kita doakan kepada Allah semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfi marḍana wa min jami'il muslimin waj'alna tahurran. Allahumma rabbana sa'alna bil bashar wa shfi anta syafi la shifa illa shifa shifa'un la yughadiru saqama. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur
الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله